good morning leaders. Saya mau diskusi tentang leher ke atas, investasi leher ke atas ya. Jadi bukan anting-anting ya, bukan pernak-pernik wajah, tapi tentang ilmu di kepala. Jadi ada sebuah pertanyaan yang dilontarkan kepada saya secara DM, direct message ke saya, Coach, apa perlu kita masih perlu belajar dalam kondisi bisnis yang tidak jelas seperti ini? Kan ilmu yang lama udah nggak bisa dipakai, begitu kan? Logika yang tanya kepada saya. Ilmu yang lama udah nggak bisa dipakai, pembelajaran yang saya terima selama ini juga ternyata nggak bisa saya terapkan langsung di dalam bisnis yang baru ini atau new normal ini. Nah, saya ingin sharingkan 6 hal. Jadi menurut saya ada 6 hal klasik yang Anda perlu pelajari di bisnis. Tidak peduli kondisi apapun juga, selama manusia masih manusia dan selama kita masih bernapas udara, selama matahari masih terbit dari timur dan tenggelam di barat, maka 6 ini adalah klasik yang perlu Anda kuasai dalam bisnis. Saya akan sharingkan 6 topik bisnis, bagian dari bisnis yang Anda perlu kuasai dan Anda perlu pelajarin terus-menerus, terutama dalam kondisi yang tidak jelas seperti ini atau kondisi baru new normal seperti ini. Nah, menurut pengalaman saya, 6 ini saya urutkan dari yang paling parah. Jadi yang paling parah selama pengalaman saya meng-coach perusahaan, bisnis, owner, eksekutif, itu 6 ini paling parah, nomor 1 paling parah, dan yang nomor 6 yang paling banyak orang sudah kuasai atau paling pandai menguasai. Ya, jadi nomor 1 yang paling parah, nomor 6 yang paling mereka kuasai. Menurut saya, tapi karena ini diskusi bicara tentu kita bukan diskusi karena ini rekaman, tapi Anda bisa tulis di komentar di bawah 6 itu mana yang menurut Anda paling parah atau yang menurut Anda paling susah orang pelajarin dan kenapa alasannya. I'd like to hear your ideas, your comments, your reasoning behind that. Please, kalau you bersedia, thank you banget ya. Jadi ada 6 area yang menurut saya Anda perlu kuasai dan ini adalah klasik. Nomor 1, yang paling parah menurut saya adalah komunikasi skill. Communication skill berkomunikasi. Kenapa menurut saya para pengusaha ini paling parah? Karena biasanya para pengusaha itu, pebisnis itu, ketika diajak ngomong, tidak pernah bicara dengan runtut, selalu bicaranya lompat-lompat. Dan ketika ditanyain masalahnya apa, tidak bisa memformulasikan masalah dengan clear. Selalu masalah itu jumbled up, ya, itu ruwet kayak benang ruwet begitu ya. Jadi komunikasi skill itu bukan masalah cuma sekedar Anda belajar gimana cara public speaking. That's good, that's important, that's basic. But also juga Anda mesti belajar gimana mengkomunikasikan ide Anda dengan runtut, dengan benar, dengan jelas, dengan masuk akal, sehingga yang dengerin itu ngerti. Kalaupun yang dengerin itu membantu Anda, mereka ngerti bantunya di mana. Ya, jadi itu menurut saya paling parah dari semua pengusaha yang selama ini rata-rata saya coach, sudah seratusan lebih perusahaan yang saya coach. Selalu saya bilang komunikasi skill yang parah, ya, tidak bisa mengkomunikasikan masalahnya, idenya juga kadang-kadang idenya bagus, tapi ketika diomongkan tuh jadi terdengar ngaco gitu loh. Tapi ketika saya tanya lagi, saya pandu, this is a good idea Bu atau Pak, tapi caranya menjelaskannya bukan begitu. Ya, pertama itu ya. Terus yang kedua adalah parah kedua, jadi derajatnya lebih turun sedikit, adalah marketing strategic skill. Kemampuan untuk berpikir strategis di marketing. Siapa konsumen yang kita targetkan, mengapa mereka mau sama kita, apa yang kita kasih kepada mereka, value maksudnya ya, value apa yang kita jual kepada mereka, kenapa mereka mesti beli sama kita. Dan itu semua sesuatu yang perlu latihan dan itu juga parah banget. Biasanya mereka hanya menggunakan satu rumus, yaitu adalah beli paling murah dari supplier, kemudian jual lebih murah dari kompetitor. Beli paling murah ke supplier, cari supplier yang paling murah, kemudian jual lebih murah dari kompetitor. Cuman itu aja yang di kepala mereka. Dan selalu berputar ke arah masalah itu. Which is itu semacam kutukan buat saya. Which is okay, kalau Anda mau melakukan itu, Anda besar karena itu, I'm happy for you. But dunia marketing nggak cuma itu ya, dan selling marketing ini kan luas sekali. Anda perlu pelajari, oke ya. Jadi yang pertama adalah communication skill itu paling parah. Anda mesti belajar ini dan cari guru Anda lah ya, cari guru Anda, cari coach yang Anda nyaman dengan Anda. You do whatever you need to do, but just learn how to communicate. Yang kedua adalah learn how to think strategically. Cara marketing dan penjualan. Karena marketing dan penjualan ini kan ada satu turunannya gitu. Ketika marketingnya bagus, jualannya lebih smooth, lebih bagus. Ya, itu yang kedua, communication and marketing. Yang ketiga adalah analyzing number. Ya,
Turunan ketiga yang sama, masih parah tapi lebih bagus sedikit adalah menganalisa numbers. Artinya apa? Tidak terbiasa membaca data, tidak terbiasa membaca keuangan finansial. Selalu berpikir cuma masalah profit. Tidak pernah mengerti rasionya. Saya bahkan buatin karuselnya khusus untuk Anda yang malas berpikir, tak pandu sama saya. Ini loh antara rasio antara omset, antara profit, gross profit, stock, inventory, rasionya seperti ini. Liatin ya. Cari karusel saya yang nih saya tunjukin di sini ya. Ini karusel saya. Ada dua karusel, yang ini ya sama ini. Ya, ada dua ya. Dua ini sama ini ya. Ada dua itu saya tuliskan bagaimana cara menganalisa. Please learn about analyzing the numbers. Yang keempat adalah creative thinking. Ini lebih bagus sekali, lebih bagus sedikit dari yang financial number skill karena banyak orang sudah kreatif. Artinya new ideas, generating idea tentang bisnis, mempelajari kasus orang lain kemudian mengambil wisdom dari sana. Ini bagus, lumayan. Tapi tetap ada beberapa yang lemah di sini ya. Ide-ide bisnis ya kadang-kadang masih nyantol. Ya, kadang-kadang nggak ngerti mau kemana, which is kemungkinan besar karena marketing strategisnya kurang bagus. Alright, so itu yang keempat, yaitu creative idea dan kemampuan untuk memunculkan ide baru bisnis atau pemecahan solusi baru dalam bisnis. Ini sebetulnya banyak orang yang udah bisa ya, lumayan. Nomor 5 lebih bagus lagi ya. Ini jarang orang yang tidak mampu, tapi juga perlu saya katakan beberapa orang melakukannya dengan cara yang basic, yaitu tentang investasi. Investasi tentang uang, how to invest your money, how to reinvest the money di dalam properti, di dalam saham, di dalam apapun juga. Anda main Bitcoin, Anda main emas, Anda main you name it. Ada banyak infrastruktur, ada banyak media atau cara kita untuk investasi dan Anda bisa pilih. Ini banyak orang udah pinter ya, karena banyak guru-guru di sana yang ngajarin tentang infrastruktur, tentang properti, tentang saham, and so on. Ya, jauh lebih baik, jauh lebih bagus. Dan mereka lebih senang belajar ini karena ini berhubungan dengan keuangan. And finally yang paling banyak orang udah kuasai yaitu tentang namanya yang keenam adalah project. Ya, project ini berarti handling project operation wise. Kemampuan untuk mengkontrol dari lahirnya sebuah project, kemudian eksekusinya, kemudian monitoringnya, kemudian ngaturnya di lapangan ya. Kalau ini mungkin saya nggak akan terlalu banyak bicara, you get my point, banyak orang udah ahli di sini. Guys, ada 6 area yang saya susun berdasarkan yang paling parah, communication skill, sampai yang kalian teman-teman paling kuasai, yaitu tentang project management atau mengkontrol project. 6 ini adalah backbone atau tulang punggung bisnis yang akan relevan sepanjang abad. Tidak peduli itu COVID-19, COVID-20, moga-moga nggak ada ya. Apapun masalahnya tetap ada. So, please put your comment down di bawah. Mana yang menurut Anda paling parah, yang paling perlu dikuasai oleh pengusaha, pebisnis, dan why? Thank you untuk partisipasinya. I see you tomorrow. Bye-bye.